warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Handayani. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2 LPTK Palangkaraya. Saya berasal dari Kabupaten Belangan, Kalimantan Selatan. Pada hari ini, Senin tanggal 23 November 2020 pada jam 8 pagi, saya akan melaksanakan uji kinerja bersama dengan murid saya di SDN Belanti, Kecamatan Awayang, Kabupaten Belangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan ini adalah bukti formulir pendaftaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Ya, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang Ibu akan mengabsen kalian dulu. Lisa. Hadir, Bu. Iqbal. Hadir, Bu. Laili. Hadir, Bu. Mulya. Anissa. Hadir. Leha. Hadir, Bu. Nah, bagaimana? Apakah sudah kelihatan PPT dari Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Kemudian apakah suara Ibu terdengar jelas di tempat kalian? Terdengar jelas, Bu. Ya, anak-anak, ini perlu Ibu informasikan bahwa selama pembelajaran berlangsung, terutama saat Ibu menjelaskan materi pembelajaran, tolong mic-nya di-mute. Kecuali pada saat tanya jawab. Nah, silahkan aktifkan video dan suaranya. Apakah kalian semua mengerti? Mengerti, Bu. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Anissa, silahkan memimpin doa untuk hari ini. Marilah semua berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Anakda Anissa. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Nah, kemudian untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Pancasila, aku akhlak dia berkorban untuk Pancasila dan negara, rakyat adil makmur pribadi aku, ayo maju, ayo maju. Ya, terima kasih. Ya, nah, sekarang Ibu ada beberapa benda. Itu kalian perhatikan dengan baik. Nah, ini ada, apa ini namanya? Pulpen. Ya, pulpen. Nah, kemudian ini ada apa? Balon. Nah, ini? Air mineral. Iya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Ini tadi pulpen. Pulpen bentuknya apa, Nak? Padat. Kemudian ini air mineral bentuknya Cair. ya. Nah, kemudian ini Lisa, tolong perhatikan Lisa.
Ini bentuknya apa? Gas. Gas, iya. Pulpen ini bentuknya padat. Air mineral ini bentuknya cair dan balon ini bentuknya adalah gas. Nah, dari ketiga benda tadi ini tentu dia tidak memiliki wujud yang sama. Tidak sama. Iya, tidak sama. Nah, kemudian siapa yang masih ingat pembelajaran yang telah lalu? Kita telah mempelajari tentang apa? Benda gas. Ya, tentang benda gas. Nah, sekarang kita akan kembali mempelajari tentang wujud benda. Anak-anak, apakah kalian masih semangat belajar hari ini? Semangat. Ya, bagaimana kalau kita senam pinguin dulu? Nah, supaya semuanya tidak ngantuk. Iya. Nah, ayo. Semuanya berdiri. Ayo. Ikuti. Ayo. Videonya. Kelihatan dulu. Bisa. Bisa. Ya. Nah, silakan balik. Ya. Nah, Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, setelah menyimak tayangan video dari aplikasi Zoom, siswa dapat menyimpulkan perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati benda-benda yang ada di sekitar mereka, siswa dapat menyusun hasil informasi wujud benda dalam bentuk tulisan dengan tepat. 3. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menentukan satuan berat berdasarkan benda yang ditimbang dengan benar. Yang keempat, setelah menyimak data tentang berat badan siswa, dapat mengurutkan berat badan mulai dari yang teringan sampai terberat dengan tepat. Yang kelima, setelah memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, siswa dapat menjelaskan arti penting hidup sederhana dengan tepat.
Yang keenam, setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang hidup sederhana, siswa dapat membuat cerita tentang pengalaman hidup sederhana dengan benar. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian di sini juga Ibu akan membacakan kegiatan kita hari ini. Nah, kegiatan kita hari ini yaitu yang pertama mengamati wujud benda yang ada di sekitar kita. Yang kedua, mengurutkan berat badan berdasarkan data yang sudah ada. Yang ketiga, mengenal contoh hidup sederhana. Nah, kemudian adapun di sini teknik penilaian pada hari ini yaitu meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan inti, Ibu di sini akan memberikan soal pretest untuk kalian. Nah, hal ini untuk mengukur sebagaimana kemampuan awal kalian. Nah, soal pretestnya sudah Ibu kirimkan lewat WhatsApp group. Ibu beri waktu 5 menit, silahkan kalian kerjakan dulu, kemudian nanti kirim ke WA. Ya, apakah sudah mengerti tugasnya? Ngerti. Sekarang silakan kalian kerjakan dulu soal pretestnya. Ibu beri waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Nah, apakah kalian sudah mengerjakan soal pretest tadi semuanya? Sudah. Ya, sudah. Ya, nanti Ibu periksa. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan ini akan membagikan kalian dulu ke beberapa kelompok kecil. Nah, silahkan dengarkan pembagian kelompoknya kalau perlu dicatat. Nah, kelompok pertama ada Anissa dengan Leha. Yang kedua, Iqbal dan Laili. Yang kelompok 3, Riana, Lisa, dan Mulia. Nah, itu tadi adalah kelompok kecil kalian. Nah, nanti kalian akan mengerjakan tugas berdasarkan kelompok tadi. Nah, tugasnya nanti akan Ibu kirim melalui LKPD. Nah, sebelumnya mari kita simak dulu. Di sini ada sebuah video. Nah, silakan kalian simak terlebih dahulu. Nah, ini berkaitan dengan kerja kelompok nanti. Akan belajar bersama-sama mengenai wujud benda. Tema ketiga, subtema kedua. Wujud. Hai teman-teman. Ada dapat kalimat ini. Mengenai Ya, silakan simak videonya dengan baik. wujud adalah isi dari suatu benda atau jarum. Jika kita menyentuh atau memegang suatu benda, maka kita akan merasakan bentuk dan wujudnya. Jenis-jenis wujud benda ada 3. Teman-teman tahu tidak apa aja? Ya betul. Tidak tahu. Yang pertama padat, yang kedua cair, yang ketiga gas. Gas. Padat adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Berdasarkan kekerasan dan kelenturannya, benda padat Kan percaya dibagi aku. menjadi 3. Yang pertama, benda padat Kan yang berikan keras. air buku lah. Yang kedua, benda padat yang keras dan ringan, contohnya kapas, kayu, dan batu api. Yang ketiga, benda padat yang lemah, contohnya kasur, busa, dan karet. Ciri-ciri benda padat yaitu bentuk dan volumenya tetap, menempati ruang dan memiliki berat, dapat dirubah dengan Nah, itu tadi adalah video tentang wujud benda.
Nah, kemudian anak-anak untuk LKPD itu sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp group. Jadi silakan kalian nanti memeriksa WhatsApp group yang sudah tentang LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, kemudian di sini Nah, di sini ada gambar tentang di sini ada gambar peta konsep. Nah, ya berdasarkan video tadi, siapa yang tahu benda tadi dibagi berapa? Berdasarkan wujudnya, benda dibagi berapa? 3. Ya, ada 3. 3, Bu. Ya, yang pertama Padat. padat. Cair. Ya, cair. Dan gas. Ya. Nah, tadi Gas. jadi nanti kalian tuliskan di sini. Nah, wujudnya benda tadi padat, cair, dan gas. Ya. Dan gas. Ya, kemudian dari ketiga wujud benda tadi tentu memiliki sifat yang berbeda. Nah, sifat dari benda-benda tersebut, misalnya sifat benda padat nanti kalian tuliskan di sini. Nah, sifat benda cair, tuliskan di sini. Nah, gas, tuliskan di sini. Nah, kemudian ada contohnya juga. Contohnya. Nah, jadi contoh dari benda padat, cair, dan gas itu silahkan kalian nanti tuliskan di sini. Nah, itu untuk tugas yang pertama. Nah, kemudian untuk tugas yang kedua, coba kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, tentu banyak benda di sekitar kalian. Nah, ada benda padat, cair, dan gas. Nah, ini nanti kalian isi di sini. Nah, nama bendanya apa? Nah, tulis di sini. Bahan pembentuknya, tulis di sini. Nah, kemudian wujud bendanya apa? Tulis di sini. Nah, kemudian fungsinya apa? Nah, misalnya sini nama benda. Nama benda apa? Nah, benda pertama misalnya yang kalian temukan misalnya ada di sekitar kalian buku misalnya. Tulis di sini nama bendanya buku. Bahan pembentuknya apa? Tulis di sini wujud bendanya apa. Nah, fungsi dari buku apa? Nah, tuliskan di sini temukan benda yang ada di sekitar kalian itu sekitar 5. Nah, 5 benda yang ada di sekitar kalian tuliskan dan masukkan ke dalam kolom berikut ini. Nah, kemudian dari penjelasan Ibu tadi dan juga dari hasil kerja kalian tadi, kalian kan sudah tahu tadi tentang wujud benda. Kemudian nanti kalian juga akan mengetahui tentang sifat benda. Nah, silahkan kalian ceritakan tentang manfaat benda beraneka wujud tadi berdasarkan hasil pengamatan kalian. Silahkan kalian isi dalam bentuk cerita. Nah, silahkan nanti kalian tuliskan di sini dengan memperhatikan huruf besar dan tanda bacanya. Nah, ini adalah tugas untuk kelompok kalian. Nah, jadi masing-masing kelompok tadi sudah Ibu bagi, silahkan kerjakan tugas ini. Tugasnya tadi juga gambar LKPD-nya juga tadi sudah Ibu kirimkan di WhatsApp group. Nah, kemudian 30 menit lagi kita akan bertemu di Zoom berikutnya. Jadi Ibu beri waktu 30 menit, silahkan kalian mengerjakan bersama dengan teman kalian. Nanti kita akan bertemu lagi untuk membacakan hasil diskusi tentang kerja kelompok kalian tadi. Nah, dari ini tadi apakah ada yang belum paham? Sudah paham tugasnya?
Paham. Nah, ya silahkan kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ibu beri waktu 30 menit. Ingat, ini 30 menit, ini sudah jam setengah 11. Berarti jam 11 nanti kita akan bertemu lagi di Zoom berikutnya. Ya, silahkan kerjakan dulu bersama teman kalian. Ya, anak-anak, nah, kita bertemu lagi di Zoom meeting. Apakah kalian sudah mengerjakan tugas dari Ibu tadi? Sudah. Sudah. Iya. Nah, di sini masing-masing kelompok akan membacakan hasil diskusi dari kerja kalian tadi. Nah, Ibu mulai dari, tunggu Ibu share screen dulu. Nah, ini tentang tadi mengisi peta konsep. Nah, silahkan kelompoknya dan pilih. Silahkan bacakan hasil kerja kelompok kalian. Nama benda meja. Bahan bentuk kayu. Wujud benda padat. Fungsi benda tempat makan. Ya, terus Iqbal. Wujud benda berikutnya, yang kedua. Nama benda gelas. Bahan pembentuk kaca. Wujud benda cair. Padat. Fungsi benda untuk minum. Ya, terus yang ketiga. Nama benda susu. Bahan pembentuk susu sapi. Wujud benda cair. Fungsi benda untuk diminum. Ya, sudah selesai? Iqbal, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Iya, sudah. Nah, terima kasih kepada Iqbal yang sudah mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada yang ingin menanggapi? Atau sama saja? Nah, ini sekarang untuk tugas berikutnya. Nah, tadi Ibu suruh mengamati 5 benda yang ada di sekitar kalian. Nah, kemudian untuk yang tugas kelompok ini silahkan kelompok Anissa untuk membacakannya. Nah, mengamati benda yang ada di sekitar mereka. Benda batu. Ya, dan pembentuknya. Wujudnya padat. Anissa. Apa? Ya, bacakan. Tolong bacakan yang di sini tadi. Ayo, Anissa. Nama benda air. Memiliki sifat mengikuti benda wadahnya. Bentuk wadahnya. Contoh air. Contoh air, kecap, dan sirup. Berdasarkan wujudnya cair. Nah, ya. Terima kasih kepada anak dan Anissa yang sudah membacakan hasil diskusinya. Nah, sekarang di sini kalian kan tadi sudah menuliskan cerita tentang yang ada di sekitar kalian. Nah, tadi Ibu
menyuruh kalian untuk juga memperhatikan penulisan huruf besar dan tanda bacanya. Ya, untuk yang ini silahkan kelompok Lisa membacakan hasil diskusinya atau cerita tentang wujud benda. Beberapa waktu yang lalu saya membantu ibu di dapur. Kami membuat kue bersama-sama. Ada beberapa macam benda di dapur, seperti meja, kursi, lemari, kompor, tepung terigu, minyak, hingga LPG. Meja terbuat dari kayu dan digunakan ibu untuk meletakkan beberapa bahan untuk membuat kue. Benda padat itu juga dipakai ibu sebagai tempat membuat adonan. Di atas meja terdapat tepung terigu yang merupakan benda padat. Tepung terigu digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat kue. Selain itu, ada pula minyak goreng. Benda ini termasuk benda cair yang dipakai untuk menggoreng bahan makanan. Iya, terima kasih anak dari Yana sudah membacakan hasil diskusinya. Nah, kemudian di sini Ibu kembali akan menjelaskan tentang benda berdasarkan wujudnya. Nah, benda berdasarkan wujudnya tadi ada 3, yaitu benda cair, benda gas, dan padat. Nah, kemudian ada contoh benda padat. Tadi juga ada sudah kalian sebutkan seperti batu, buku, lemari. Nah, itu contoh benda padat. Kemudian ada benda cair, contohnya air, sirup, minyak, teh, dan lain sebagainya. Nah, kemudian contoh benda gas itu seperti angin, udara, dan juga balon. Nah, sekarang kemudian sifat benda di sini ada benda padat. Sifat benda padat yaitu bentuknya walaupun dipindahkan dapat digenggam dan dapat dilihat. Benda cair sifatnya yaitu bentuknya berubah sesuai wadahnya, dapat dilihat, tidak dapat digenggam, namun dapat disentuh. Yang ketiga, benda gas. Benda gas ini yaitu bentuknya berubah sesuai wadahnya, umumnya tidak dapat dilihat, tidak dapat digenggam, dan disentuh. Namun kita dapat merasakan. Nah, ya. Itu tadi adalah tentang wujud benda dan sifatnya. Nah, sekarang Ibu tanya, di rumah apakah kalian pernah disuruh oleh ibu kalian untuk membeli sesuatu ke warung? Sering. Sering. Biasanya apa? Beli garam. Membeli Kecap. ya. Nah, kemudian biasanya ada juga yang membeli telur biasanya, gula. Iya, gula. Ya. Nah, biasanya orang menimbang telur atau gula itu alatnya apa, Nak? Untuk menimbang telur atau gula? Orang menggunakan Timbangan. Ya, timbangan. Nah, di sini Ibu ada video tentang menimbang berat. Kalian simak video berikut ini. Hari ini kita berat benda. Siap belajar bersama-sama. Ayo kita. Alat untuk mengukur berat disebut dengan ada gram, ons, dan kilogram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Ayo. Nah, kalian tadi sudah menyimak video tentang menimbang berat benda. Nah, dari hasil video tadi
Apakah kalian dapat menyebutkan satuan berat yang biasanya dipakai pada kehidupan sehari-hari? Ayo. Seperti apa? Satuan berat yang biasanya dipakai pada kehidupan sehari-hari. Laile. Ayo. Caca. Mana tahu. Iqbal. Laile di mana? Iqbal. Laile pulang. Laile pulang. Kilogram semangka. 2 kilogram. Ya, 2 kilogram. Jeruk. Ada berapa? 700 gram. 700 gram. gram. Apel. Hanya jangan 4 tahun. Apel ada berapa ini? 950 gram. Ya, ada 950 gram. Nah, bagus. Kalian sudah bisa membaca timbangan dengan benar. Nah, sekarang lihat di sini. Nah, sekarang kita menentukan satuan berat yang tepat. Nah, ayo Iqbal. Iqbal, sini. Ada pertanyaannya. Ibu membeli semangka seberat 3. Ayo, apa satuannya? Apa satuannya sini? Ibu membeli semangka seberat 3. 3 apa satuannya? Kilo. 3 gram. 3 Ya, 3 kilogram. Kilogram. Nah, kemudian ada di sini lagi berat badan adik 15. Apa satuannya? 15 gram. 15 gram. Ya, untuk berat badan ini biasanya kita menggunakan kilogram. Nah, nomor 3. Tepung yang diperlukan untuk membuat kue donat adalah 350. Apa satuannya? Gram. Ya, gram. Nah, kemudian yang terakhir, berat kalung ibu adalah 5. Apa satuannya? Gram. 5 gram. Ya, 5 gram. Ya, bagus anak-anak ibu sekalian. 5 gram. Nah, sekarang coba perhatikan data berat badan siswa kelas 3 berikut. Ada Anggi, Ahmad, Caca, Dina, Evi, dan Lani. Nah, di sini ada berat badannya. Sini nama siswa, di sini ada badan siswa. Nah, dari data ini kalian dapat melihat berat badan dari siswa kelas 3 ini. Nah, dilihat dari sini, kira-kira berat badan yang paling siapa? Urutkan, ayo kita urutkan. Epi. Siapa lagi setelah Epi. siapa lagi? Caca. Urutkan lagi, siapa lagi? Lani. Ya, Anggi. Ahmad. Dan Ahmad. iya. Nah, jadi yang paling ringan siapa di sini? Yang paling ringan berat badan siapa? Epi. Caca. Dini. Lani. Anggi. Dan Ahmad. Iya, tadi kita menentukan badan dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, sekarang teks berikut. Siapa yang Theo. ya, Anissa. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayahnya menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup bekerja, bahkan dibilang sudah mampu dari segi ekonomi. Namun Lani tetap hidup sederhana. Iya, terima kasih Ibu Caca yang sudah cerita tersebut. Nah, cerita tentang Lani
Tentang hidup sederhana. Ya, Tentang hidup sederhana. sederhana. Nah, Yang menggambarkan hidup sederhana. memang sederhana walaupun dari segi ekonomi Rendah hati. tuh. Nah, coba perhatikan di sini ada kata-kata, beberapa kata, ada rendah hati, mubazir, pelit, berlebihan, Hemat, cermat, dan secukupnya. Boros, cemat. Ayo, ya perhatikan dulu Ibu. Nah, dari kata-kata ini, kira-kira manakah yang menggambarkan tentang hidup sederhana? Tidak berlebihan, hidup sedang, lebihan. Ya, yang menggambarkan hidup sederhana. Tidak boros, Ya, tidak bohong. hemat, tidak pamer, suka menabung. Ya, itu adalah kata-kata yang mencerminkan tentang hidup sederhana. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah kalian sudah menerapkan hidup sederhana? Sudah. Ya, sudah. Seperti menabung di rumah. Nah, hidup sederhana ini adalah sikap atau tindakan yang tidak berlebihan. Berlebihan. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh hidup sederhana ini dapat kita temui juga pada sila kelima yang dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Nah, arti hidup sederhana. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah kalian dapat menyebutkan contoh hidup sederhana? Apa contohnya? Tidak boros, Hemat, lagi? tidak pamer, suka menabung. Suka menabung. Iya, itu tadi adalah beberapa contoh tentang hidup Sederhana. Tentang hidup sederhana. Ya, hidup sederhana ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ya tadi contohnya tidak boros, tidak pelit, menabung. Nah, menggunakan segala sesuatu tidak berlebihan itu adalah beberapa sikap atau contoh dari sikap hidup sederhana. Nah, dari penjelasan Ibu tadi tentang pengertian hidup sederhana dan juga dari beberapa teman kalian yang sudah menyebutkan tentang contoh hidup sederhana, sekarang nanti kalian kerjakan di LKPD masing-masing untuk menyusun sebuah cerita yang menggambarkan tentang hidup sederhana. Nah, LKPD-nya sudah Ibu kirimkan ke WhatsApp group. Jadi nanti setelah ini kalian silakan mengerjakannya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, tidak ada. Nah, kalau begitu nanti kalian silakan kerjakan soal yang ada di lembar LKPD. Nah, nanti Siap, Bu. jawabannya kalian kirimkan ke WA Ibu. Nah, Iya, kalau tidak ada yang ditanyakan, marilah kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo. Satu wujud benda ada 3. Nah, apa saja wujud benda ada 3 tadi? 2. Satuan berat benda yaitu kilogram, gram, dan ons. 3. Hidup sederhana, yaitu hidup yang berlebihan. Iya. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa wujud benda tadi dapat dibagi 3, benda padat, cair, dan gas. Satuan berat biasanya juga dapat digunakan untuk menimbang. Nah, yaitu satuan berat kilogram, gram, ons,
kuintal, dan juga ton. Kemudian sederhana adalah sikap atau tindakan yang tidak berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah hasil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian setelah ini Ibu akan mengirimkan soal evaluasi kepada kalian. Nah, untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian sudah dalam pembelajaran hari ini. Nah, kemudian apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Sebelumnya, ya, baiklah, kita sekarang akan menyanyikan lagu. Nah, ini adalah lagu daerah kita. Yuk, mari kita menyanyikan bersama-sama. Ampar-ampar pisang, pisangku berbisa. Terima kasih. Nah, juga perlu Ibu sampaikan di sini. Ibu ingin menginfokan bahwa pertemuan kita berikutnya kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Dan Ibu juga ingin memberikan PR untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, jadi nanti PR-nya dikumpul pada saat pembelajaran kita atau pertemuan kita berikutnya. Nah, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Ayo, Leha, silakan memimpin doa. Berdoa bersama-sama. Dari mulai. Kita doa selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda Leha. Nah, yang sudah membacakan doa pada hari ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, sampai jumpa pada pembelajaran daring berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.